Anda pernah dengar bagaimana presiden pernah berbicara bunuh saja? Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Buka aja, di dalam ada salah satu pidatonya presiden yang kemudian bunuh, didor saja, ada itu. Oh, oke, kita siapa tahan tolong dulu. perjelas presiden siapa ini? Harus ada yang kita ya. bahas Oke, hari ini loh. sebentar, kita tahan Itu dulu. kapan Bu? Ini jangan jadi hoax loh. Soalnya ini jangan jadi hoax Sebentar, nih. kita ingat, Nah, ini bahaya nih soalnya Mas nih, Syahril bilang. tahan. Tadi bahasa saya adalah tolong dicek di internet ya, karena saya pernah mendapatkan waktu itu videonya. Jadi tolong dicek. Ada kata door, Ada ada. profesor, harusnya Anda sudah mencek ketika menyatakan sesuatu di depan media nasional. Kritik itu wajib dalam era demokrasi ya, supaya negara kita bertambah bagus. Tapi ingat, kita dalam mengkritik, janganlah kita membuat penggalan-penggalan yang berdana fitnah dan jadinya hoax. Kita tahu dulu Buniani menyebabkan perpecahan pada saat Buniani dan Pak Ahok. Dan tadi di sini di forum ini ada yang mengatakan Pak Jokowi pernah mengatakan bunuh dan dor. Saya ingin yang mengatakan itu di forum ini mengklarifikasi, karena ketika bunuh dan dor diucapkan tanpa konteks yang lengkap, yang luas, ini akan sangat jadinya fitnah loh, fitnah kepada Presiden Jokowi. Jadilah kita orang yang bijaksana ketika kita mengeluarkan suatu kritik, itu adalah untuk sesuatu yang efektif. Kita ingin perubahan yang lebih baik untuk negara kita, bukan hanya karena kita punya niat jahat dan kita tidak suka dengan suatu pihak tertentu. Tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita, terutama di Polri, tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Wah, bahaya nih. Sekelas dosen Universitas Indonesia, yaitu Ibu Husnul, yang juga berprofesi sebagai pengamat politik, hanya bisa menilai sebuah penggalan-penggalan video tanpa menelusuri lebih jauh bagaimana isi dan arah pidato Pak Jokowi sebagai presiden, yang dianggapnya sebagai narasi yang berbahaya, itu dor dan kalau perlu dibunuh. Sejatinya bahwa apa yang menjadi maksud dan tujuan Pak Jokowi adalah bagaimana agar negara melawan para mafia-mafia narkoba yang berbahaya dan harus kita basmi. Inilah ketegasan Pak Jokowi dan tanggung jawab sebagai presiden di Republik Indonesia ini. Saya kira Ibu Husnul ini tidak jauh beda dengan Rocky Gerung, yang dimana hanya berusaha bagaimana agar mendapatkan celah untuk menyerang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun sebuah kebenaran itu pasti akan dirubah menjadi sebuah kesalahan. Tetapi lagi-lagi kita semua tidak buta dan masih berakal sehat, bisa menilai suatu hal yang buruk dan yang baik. Seperti yang dilakukan Ibu Husnul ini salah satu perimingan yang sangat berbahaya, sehingga bisa menimbulkan kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Karena apa yang menjadi komentar Ibu Husnul ini seolah-olah bahwa apa yang menjadi pernyataan Pak Jokowi ini adalah berbahaya dan ditujukan untuk rakyatnya, padahal bukan. Pak Jokowi mengatakan seperti itu dan tujuannya untuk bagaimana agar memberantas mafia narkoba dan kita semua terbebas dari hal-hal yang buruk. Dan yang paling menarik, responnya Widya sangat menohok terhadap dosen UI yang kita tahu sendiri bahwa mungkin beliau
sudah berada pada masa pikunnya karena sudah tua, kita tidak pernah tahu, dan inilah responnya. Setiap jelang pilpres ada orang-orang muncul, opini-opini mendadak muncul untuk menyerang Bapak Jokowi setiap pilpres 2 periode ini. Pertama untuk Dr. Andes Ibu Kusnul Maria yang mengatakan undang-undang tentang narkoba dor mereka. Ibu, sudah berapa lama Ibu tidak ke THT, Ibu Dr. Andes? Selalu membuat opini 11-12 dengan gerung, membuat ujaran kebencian terhadap Bapak Jokowi. Kami ikut andil, Bu. Meskipun kami tidak bergelar profesor, doktor, insinyur, atau Dr. Andes, Dr. Anda, seperti anda semua itu, Indonesia ini udah nggak bodoh lagi, Bu. Telinga masyarakat Indonesia ini jernih, ingatan pun masih normal, tidak seperti kalian-kalian yang selalu membuat opini-opini yang menyesatkan itu. Di mana Bapak Jokowi pidato tentang orang kalau pengedar narkoba itu harus didormati? Mana, Bu? Nggak ada. Ya, yang ada, jika undang-undang memperbolehkan orang-orang yang melarikan aset-aset seperti kasus BLBI yang saya jelaskan kemarin, Pak Ibu Kusnul Maria, ya, yang dimaksud Bapak Jokowi, kejar mereka. Bila perlu undang-undang, ya, boleh ditambahkan dor mereka, para koruptor kelas kakap, terutama orang-orang yang melarikan dana-dana BLBI, Bu. Ya, Ibu, ya, yang terhormat, ya, wajahnya itu loh udah nggak asing, selalu muncul setiap pilpres, membuat opini, diundang di ELC bersama Karni Ilyas. Ini ada apa, Bu, maksudnya? Siapa yang Anda bela? Kalau Anda itu benar-benar ya membela negara ini, tolong, Bu, ciptakanlah gelar Anda udah Dr. Andes, Dr. Anda, ya, sebagai Dr. Andes atau Dr. Anda, kalian itu ya, Ibu, coba, Bu, ciptakan, ya, Bu, diangkat kasus 8 triliun gitu ya, kasus BTS melibatkan banyak ya anggota-anggota politikus. Ini yang harus digoreng. Ini Pak Lizon diam, ya, Ibu Kusnul Maria diam, Rocky Gerung diam. Mana pernah ada sih Repli Harun yang Rocky Gerung ini yang menggoreng tentang 8 triliun. Seharusnya Ibu mencontohkan kepada masyarakat bagaimana sih kalau kita angkat, kalau kita gubris tentang 8 triliun itu, kasus BTS itu meluas, Bu. Nggak 1-2 orang tokoh politik yang ini ya harus diangkat. Masa hanya mengarang-arang tentang undang-undang, mentang-mentang kemarin Rocky Gerung ya mengangkat yang namanya kalau kita harus membuat gara-gara, kita cari gara-gara, ya, demo besar-besaran, kita bikin gara-gara, bikin 10 Agustus bikin kemacetan di jalan, kita harus macet, itu harus, ya. Mentang-mentang itu, kenapa sih kalian ini bersikeras sampai memalsukan tanda tangan, ya, mahasiswa pun digerakkan sampai sama kalian ini ya untuk menolak yang namanya undang-undang Omnibus Law itu. Memangnya menguntungkan buhir kalian, ya? Ada-ada aja deh Ibu Dr. Andes ini ya membuat opini bilang kalau Bapak Jokowi ada pidatonya mengenai yang namanya dor mereka tentang undang-undang narkoba. Ngaco, yang kalian kemarin bahas undang-undang apa yang minta demo kemarin? Ya kan? Undang-undang apa coba? Rizal Ramli, Said Didu, Said Iqbal, semuanya orang itu lagi. Nah, sekarang Ibu menggiring opini lagi, bilang kalau Bapak Jokowi mengajak orang membunuh di negara ini. Bu, tolong periksa itu ya otaknya, tolong periksa telinganya. Kalau Anda ini, aduh, kadang-kadang saya tuh malu sendiri, tau nggak? Ya, membaca kelakuan kalian itu ya. Rame-rame berbondong-bondong ya, pengen semuanya diundang di ELC ya bersama Ilyas Karni. Tapi satu pun kalian itu gak ada yang membela untuk masyarakat rakyat Indonesia ini, gak ada satupun. Yang ada membuat yang namanya opini balik-balik semua itu, Bu. Coba mana yang Anda Bapak Jokowi kejar mereka
ya, ada BHS, banyak lagi bank-bank yang lainnya, Bu. Kenapa pada diam? Apakah bos-bos kalian ini, bosnya yang namanya Said Iqbal, bosnya Ibu Dr. Andas yang namanya Kusnul Maria, bosnya Rocky Gerung ini pengguna dana BLBI? Sehingga kalian itu membuat opininya dibalik-balik. Tolong cerdaskan anak bangsa ini, Bu, jangan selalu terbalik-balik membuat opini itu. Ya, yang satu ini udah media-media sewaannya Bani Codot ini ya, membuat opini seakan-akan geger. Udah basi, tahu nggak? Coba aja cerdasin anak bangsa-bangsa ini. Suruh melek orang Indonesia ini, kejar yang namanya itu kasus-kasus BLBI. Kenapa mesti diputar-putar itu pemberitaan? Mana ada sih kalian itu satupun yang opini kalian itu membuka yang namanya kasus BTS 8 triliun loh, 8,32. Coba, mana ada yang bunyi? Satu pun nggak ada yang bunyi. Ya kan, mingkem semua. Giliran Bapak Jokowi, videonya diedit-edit. Ya, suruh dor mereka segala macam, Bu. Ya, ya Allah, masa kalah sama anak-anak PAUD, Bu? Memalukan sekali. Harusnya ibu-ibu pada, ya, Dokter Andas itu mencontohkan, ya, kepada masyarakat ini, ya, agar jadi panutan di negara ini, bukannya membalikan patah, diputar semua pemberitaan. Aduh, ya, semakin canggihnya teknologi itu, semakin pintar orang Indonesia ini, Bu. Sepintar-pintarnya kalian, masih banyak juga anak muda Indonesia ini yang lebih pintar dari kalian. Ya, jangan selalu membolak-bolak balikkan yang namanya opini. Undang-undang mana yang Bapak Jokowi suruh ngedor orang? Undang-undang yang kalau diperbolehkan, undang-undang orang yang melarikan aset-aset negara, termasuk yang namanya orang-orang melarikan uang-uang BLBI, bantuan likuidasi bank, hampir membuat Indonesia ini